Kita minta terima kasih. Kor gereja mempersembahkan puji-pujian. Begitu indah mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sekali buka di kitab 1 Timotius pasal 4. Kita hanya baca ayat 12 saja. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kita baca ayat 12 saja. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah dan engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiamu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan pada pagi hari ini bersabda kepada kita adalah murid Tuhan yang berteladan. Murid Tuhan yang berteladan yaitu jadilah murid Tuhan yang berteladan di dalam dunia ini. Inilah firman Tuhan pada pagi Cengwi Juta Hau Panjang dan Mentu. Ini firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama doa supaya kita mendengar firman Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Sabat kami kembali ke rumah Engkau, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sucikan setiap hati kami dengan darah-Mu, termasuk hamba-Mu. Karena firman Tuhan pada pagi ini bersabda kepada kami, firman yang kudus, firman yang berkuasa, firman yang hidup, firman yang kekal selama-lamanya. Boleh tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan. Dan hidup di dalam hati kami. Dan setiap hari kami akan memancarkan firman Tuhan dalam dunia ini. Sehingga dunia akan mendapat melihat firman Tuhan ada di dalam diri kami ya Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah ini. Bersabda kepada kami, khusus bagi hamba-Mu juga. Dalam nama Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin. Sebelum Yesus kembali ke surga, dia ada pesan berikan satu amanat agung kepada murid-muridnya. Seperti orang tua sebelum meninggalkan dunia ini, ada pesan yang terakhir untuk anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus juga demikian. Di Injil Matius pasal 28 ayat 19-20 itu satu amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, pergilah ke seluruh dunia supaya segala bangsa menjadi muridku. Itu pesan ataupun perintah yang terakhir Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, tema tahun ini 2026 kita punya tema gereja adalah jadilah murid Yesus dan jadikan segala bangsa menjadi murid Yesus. Ini adalah tema kita tahun ini, saudara. Dan firman Tuhan yang pertama bersabda kepada kita, jadilah murid Tuhan yang berteladan. Paulus menulis surat kepada Timotius. Surat Timotius ada surat antara orang tua dengan anak. Timotius dalam pasal 1, Paulus tulis kepada Timotius, ada anakku yang sah di dalam iman. Berarti anak rohani Rasul Paulus. Yang Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, anakku yang sah, yaitu anak rohani. Jadi apa katakan Paulus kepada Timotius sebagai anak rohani? Sebagai murid Yesus, jadilah teladan. Murid yang berteladan. Dan hari ini juga sampai firman Tuhan sampai kepada kita di 1 Timotius pasal 4 ayat 12, kita semua anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, jadilah murid-murid Tuhan yang berteladan. Hari ini saudara dan saya tidak terkecuali. Setiap anak-anak Tuhan adalah milik Tuhan. Pengikut Tuhan, ada murid Tuhan, disciple, murid Tuhan. Dan kita hari ini adalah murid Tuhan. Dan firman Tuhan bersabda kepada kita,
mempunyai teladan yang baik, teladan yang indah di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, hari ini kita di dalam dunia ini, kita ada murid Tuhan, milik Tuhan, panggilan Tuhan. Tadi nyanyi yang cool, ya, calling come home. Bukan come home, calling be a disciple juga loh. Bukan come home, sudah panggil pulang jadi murid Tuhan. Murid yang bagaimana? Yang punya teladan. Ingat baik-baik, 2026 firman Tuhan bersabda kepada kita dan tema gereja kita akan jadi murid Tuhan yang berteladan di dalam dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita jadi murid yang berteladan di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan berikan kepada kita jawaban. Yang pertama, firman Tuhan bersabda kepada kita. Di 1 Timotius pasal 4:12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Bahasa mana berkata, 不可叫人小看你年轻，总要在言语成为信徒的榜样。Perkataan, 言语 berarti hendaklah yang pertama menjadi murid yang berteladan pertama dan perkataan. Paulus surat kepada Timotius sebagai murid Tuhan atau sebagai anak rohani. Perkataan jadi teladan. Dan hari ini juga kita sebagai murid-murid Tuhan. Di dalam dunia ini, firman Tuhan bersabda kepada kita. Jadilah murid-murid yang berteladan di dalam dunia ini melalui perkataan. Dan perkataan apa yang harus kita sampaikan kepada dunia sebagai teladan untuk dunia. Di mana firman Tuhan bersabda kepada kita di Efesus pasal 4 ayat 29-21. Paulus tulis surat kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian bunyinya kepada jemaat anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan di Efesus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ini adalah murid Tuhan Yesus melalui perkataan. Jadi teladan perkataan. Jadi ada dua hal. Sebagai murid Yesus, Efesus pasal 4 ayat 9. Untuk murid Yesus di Efesus, Paulus berkata, janganlah satu kata pun keluar dari mulut kita kata yang kotor. Berarti kata-kata yang merusak dunia. Memberikan malapetaka kepada dunia. Jangan ucapkan, jangan keluar dari mulut kita. 一句污秽的言语都不可以说出来。Satu pun jangan. Jadi kita waktu ngomong, ingat. Kalau saya ngomong ini tidak menolong, merusak, menjatuhkan, menghancurkan orang ini, kita stop. Jangan ngomong. Ini murid Yesus. Maka murid Yesus harus jaga baik-baik mulut kita, saudara. Mulut kita ini penting sekali. Keluar dari mulut kita perkataan ini. Alkitab berkata, kalau yang harus katakan. Kalau tidak, jangan kita katakan. Berarti dua. Waktu kita ngomong, kepada setiap orang yang mendengar. Kalau dia sudah mendengar, kalau sungguh-sungguh menjatuhkan hidup dia, merusakkan hidupnya, dan jadi batu sandungan bagi hidupnya, kita stop. Itu jangan ngomong. Jika berkata demikian, jangan seorang pun berkata demikian, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dan bahasa Mandarin punya perkataan demikian. 污秽的言语一句不可出口.
perkataan yang kotor, satu pun jangan keluar dari mulut kita. Ini biarlah kita masuk tahun yang baru ini. Mulut kita jaga baik-baik. Kalau saya punya keluar menghancurkan biarpun siapa aja, stop. Kita jangan ngomong. Tapi sebaliknya apa katakan firman Tuhan. Tetapi pakailah perkataanmu yang baik. Yang baik. Perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun. Kata-kata yang membangun. Yang pengharapan. Yang memberikan kekuatan. Kata-kata yang jadi membangun. Dan di mana perlu. Supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Supaya orang yang mendengar perkataan kita. Mereka mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi beroleh kasih karunia Tuhan. Ini yang perlu yang kita sampaikan. Waktu kita ngomong kepada dunia. Segala bangsa dalam dunia ini. Sehingga mereka boleh mendapat anugerah keselamatan Tuhan. Melalui perkataan kita. Maka mulai dalam tahun ini ya saudara-saudara. Pakai sebaik-baik perkataan kita. Untuk dunia. Dan dunia melalui perkataan kita. Mereka mendapat anugerah keselamatan Tuhan. Ataupun berkat dari Tuhan. Berkat dari surga. Melalui mulut kita. Ini jadi mulut yang berteladan. Jadi dua hal. Satu, yang perlu ngomong, ngomong seterusnya. Yang nggak perlu ngomong, stop. Jangan ngomong. Dan saya lihat saudara, sungguh kalau asa membangun berapa lama pun, berapa panjang pun nggak apa-apa. Ngomong terus. Maka saya lihat ibu ada kala ibu-ibu 4 duduk bersama-sama. Satu ibu bisa 4 jam. Jadi 4 ibu ngomong bisa 12 jam overtime. Maka kalau 4 ibu kerjanya overtime. Ya. Ngomong supaya asa membangun. Saya lihat waktu itu di Matius, Markus pasal 5, Yesus berkata, Yesus menyampaikan firman Tuhan selama 3 hari. Untuk 4.000 orang makan roti sama ikan. Kita berkata 3 hari. Yesus ngomong 3 hari itu. Di padang gurun. Orang-orang 4.000 orang bisa 3 hari. Duduk di sana mendengar. Boleh ngomong sepanjang asal membangun. No? Bangun. Jadi berarti kata apapun boleh keluar dari mulut kita. Boleh. Asal membangun. Kalau membangun, ngomong selama-lamanya pun nggak apa-apa. Sampai Yesus ngomong 3 hari itu. Terus 3 hari untuk 4.000 orang. Yang kita juga sama. Jadi satu kata yang membangun, tidak. Maka Amsal berkata, satu kata yang cocok, yang tepat, seperti apa? Apel emas di pinggang perak, begitu indah. Ya, biarlah mulut kita hari ini di setel lah ya, di setel. Dikasih kembali seperti apa volumenya. Kalau yang nggak benar punya kasih kecil, nggak ada suara. Kalau yang bagus kasih keras supaya dengar semua orang. Nah ini yang penting bagi kita punya perkataan. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan bersabda kepada kita, jadilah murid Tuhan yang berteladan. Yang kedua, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam tingkah lakumu. Dalam bahasa Tionghoa berkata, 不可叫人小看你年轻，总要在你的行为上做信徒的榜样。Jadi dari tingkah laku kita. Berarti bukan hanya mulut kita aja. Tangan kita. Tangan kita. Bukan tangan yang merusak. Tangan yang diteladan. Tangan yang diberkat. Seperti tangan Tuhan Yesus. Tangan Tuhan Yesus menjamah yang buta. Menjamah kusta. Membangunkan yang lumpuh. Jadi berkat.
Melalui tangan kita ini, tingkah laku kita, kehidupan kita adalah jadi teladan di dalam dunia. Dan mereka mendapat berkat. Melalui mulut kita dapat berkat. Melalui tangan kita mereka dapat berkat. Jangan singwi. Kelakuan kita, kehidupan kita. Jadi kita lakukan. Dia ada dua macam bahasa, saudara. Satu bisa melalui telinga, satu melalui mata. Orang melihat kita dengan dua caranya. Satu dengan telinga yang suara dari mulut kita. Satu dengan mata melihat tangan kita. Apa yang kita lakukan. Mereka melihat. Nah, apa katakan firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 16 demikian bunyinya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan nama Tuhan Bapa di surga dipermuliakan. Jadi indah, saudara-saudara. Hidup kita tiap hari melalui tangan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi indah, saudara. Ini sangat berguna tangan kita ini. Ini sangat berguna mulut kita ini. Sangat-sangat berguna. Jadi berkat untuk dunia. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dan kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga. Di sini berkata, mereka melihat dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Ini yang kedua, ingat baik-baik. Mulut kita dan tangan kita. Sekarang masih dalam dunia. Diutus oleh Tuhan. Calling. Ya, jadi murid Tuhan. Dan jadi berkat. Maupun dari mulut, dari tangan. Yang ketiga, bagaimana jadi murid yang berteladan. Yang ketiga, firman Tuhan bersabda kepada kita. Di Matius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang percaya dalam kasihmu. Dalam kasihmu. 不可叫人小看你年轻，总要在你爱心上 kasih, love, kasihmu. Berarti saudara, kita jadi murid yang berteladan di dalam hati kita penuh dengan kasih yang murni. Di mana Roma pasal 12 ayat 9 berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kasihmu jangan berpura-pura. Jadi Roma pasal 12 itu jemaat murid Yesus di Roma. Jadi kasih kita itu bukan pura-pura. Itu ada kasih yang murni, yang sejati. Kasih Tuhan. Jadi kita punya tiap hari. Murid yang berteladan itu penuh dengan kasih yang murni. Bukan pura-pura, saudara. Banyak orang punya kasih pura-pura kalau dunia apa? Pura-pura, tapi ini bukan, sungguh dari hati. Jadi murid yang berteladan di dalam hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Seperti Tuhan demikian. Maka Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada dunia. Ini kita sama. Kita punya hati juga sama. Seperti hati Tuhan. Di mana hati Tuhan terhadap dunia. Kita lihat selanjutnya. Hati Tuhan terhadap dunia selanjutnya apa katakan oleh firman Tuhan bersabda kepada kita saudara. Yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 9. Di mana kasih Tuhan kepada dunia. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. 不愿一人沉沦，乃愿人人得救。这个上帝的爱。Kasih Tuhan kepada dunia. Tidak ingin satu pun masuk neraka. Tidak ingin satu pun. Jadi ada 8 bilion manusia sekarang di dunia.
hati Tuhan di surga. Di mata melihat. Satu pun dia tidak ingin. Ini kasih. Begitu besar kasih Allah pada dunia. Orang di dunia. Dia tidak ingin satu pun binasa. Dia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Nah, yan dan terciu. Ini hati Tuhan. Dan kita hari ini sama. Waktu kita lihat apabila manusia satu persatu orang berdosa, kita tidak ingin satu pun binasa, bukan dan cenderung, satu pun yang masuk neraka api, menderita selama-lama. Kita tidak ingin. Yang kita ingin semua. Kalau kita berkata semua, dan tercium, naik ke setiap orang. Maka bagi kita, hari ini, waktu kita melihat siapapun saja, hati kita ingin supaya dia jangan binasa. Supaya dia bisa berbalik kepada Tuhan. Come home. Dia calling dia come home. Go back to the Lord. Kembali pada Tuhan. Ini adalah murid yang berteladan. Penuh dengan kasih. Maka Yesus berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita bisa mengasihi roh kita yang kekal. Supaya kita dapat diselamatkan. Kita juga mengasihi roh yang kekal orang lain juga. Seperti kita demikian. Mereka kita sudah dapat hidup yang kekal. Biar mereka juga dapat hidup yang kekal. Ini adalah dari murid yang berteladan di dalam kasih. Ini yang ketiga. Yang keempat. Firman Tuhan bersabda kepada kita. Bagaimana menjadi murid yang berteladan. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 demikian bunyinya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam kesetiaanmu. Kalau ada terjemahan bahasa Mandarin, demikian bunyinya. 不可叫人小看你年轻，总要在你的信心做信徒的榜样。信心 iman. Jadi kita akan tentang iman. Yang ketiga kasih. Mempunyai teladan. Kira-kira iman yang berteladan. Supaya dunia melihat iman kita. Sungguh-sungguh ini orang-orang disebut Kristus kecil. A little Christ. Maka di Antioquia, orang-orang di sana melihat semua yang murid-murid Yesus disebut apa? Orang Kristen ya. Jadi Kristen yang kecil. Orang Kristen. Orang Kristen disebut, orang yang murid kecil itu disebut di Antioquia pertama. Yang mereka melihat kita adalah Kristus yang kecil. Di dalam diri kita ada Kristus. Itu iman. Dan kita punya tiap hari nyatakan iman kita. Jadi teladan bagi dunia. Di mana Amsal pasal 3 ayat 5. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya pada Tuhan dengan iman yang segenap hati. Bersandar kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. 专心信靠主 是专心的 seluruh hati. Inilah murid yang berteladan. Punya iman yang indah. Iman yang indah adalah iman yang sungguh dari hati. Yang seluruh hati bersandar kepada Tuhan. Dia kita ada murid yang Tuhan dan mereka melihat. Ada dua macam disebut orang Kristen saudara. Kalau kita sebut biasa Kristen KTP. Banyak sekali Kristen KTP. Hanya dia punya di Indonesia kita punya kartu penduduk kan tulis agama apa? Kristen. Ya. Kalau di nightclub ketemu dia juga. Ya. Ya, di kasino ketemu dia juga. Kalau lihat kartu penduduknya Kristen juga. Banyak gitu kan? Kita lihat di Irian di mana-mana banyak. Kalau Kristen, tapi kalau sudah apa, mabuk-mabukan juga dia.
Judi-judian juga dia. Ya. Siapa namanya? Ini namanya. Agama apa? Kristen. Ya, sudah. Tapi kalau yang sungguh, kalau kita adalah orang yang beriman, kelihatan hidupnya. Ini memang orang Kristen yang benar. Dan kita jadi orang Kristen yang benar. Bukan KTP. Kita original. Ya, memang sungguh. Ini sungguh kita adalah Tuhan. Little Christ. Kita adalah Kristus kecil. Murid Yesus. Murid Yesus. Waktu seperti Petrus itu. Waktu Yesus dihakimi. Ada yang datang berkata, saya dengar suaramu. Ya, ini kalau ikut Yesus. Nah ini penting saudara. Orang bisa dengar. Petrus mengaku, saya sumpah mati, saya tidak kenal dia. Tapi orang lain saya dengar di punya suara sudah tahu. Ini ikut Yesus. Orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Nah hari ini juga sama. Maka dua macam orang bisa tahu diri kita. Ini orang Kristen apa enggak, dia tahu. Dia tahu mereka. Mata mereka enggak bisa ditipu. Mata mereka, yang kau tahu. Banyak orang kata, ini orang Kristen. Ini orang Kristen. Bisa tahu demikian. Seperti kita hari ini juga biasa. Waktu kita jalan-jalan lihat pakai batik. Ini dari Indo. Ya batik. Ya ini Indo. Kalau orang Jepang nggak pakai ini kayaknya. Ya ini Indo. Nah ini sama aja. Mata kita bisa melihat. Ini siapa. Asal dari mana. Lihat bajunya. Ya bajunya. Kalau pakai baju kimono, ini pasti Jepang. Kita orang Indonesia nggak pakai kimono juga. Jadi kita bisa mata melihat. Nah kita juga sama. Bisa dilihat. Ikan juga tahu. Di sisi itu. Engkau pengikut Kristus. Maka Petrus pengikut Kristus. Mereka dengar suaranya sudah tahu. Saya dengar suaramu sudah tahu ini ikut Yesus. Nah ini sama hari ini. Ya kita ada orang pengikut Kristus. Yang terakhir, yang kelima. Jadilah teladan. Murid yang berteladan. Yang kelima, yaitu di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam kesucianmu. 别人小看你年轻，总要在你的清洁上做信徒的榜样，kesucian. Jadi kita punya hidup yang benar. Tiap hari Tuhan tolong dengan darah-Mu sucikan hati kita. Jangan bawa dosa ke dalam dunia ini. Biar kita punya hidup yang indah, yang baik di dalam dunia. Dan 能看到你的好行为。Dia mereka melihat oleh perbuatanmu yang baik. Jadi kita punya hidup yang indah. Di mana firman Tuhan bersabda kepada Musa. Di Imamat pasal 19 ayat 2. Di mana ayat 1 dan ayat 2. Khusus Tuhan bersabda kepada Musa. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel. Itu seluruh umat Israel. Dan katakan kepada mereka. Kuduskanlah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduskanlah kamu. Sebab aku Allahmu kudus. 你要圣洁，因为上帝是圣洁的。Tuhan itu kudus adanya. Kalau kita sebagai murid Tuhan, pengikut Kristus, Kristus yang kudus, kita juga hidup seperti Kristus yang kudus adanya. Kristus ini hidup yang indah. Maka mulai masuk tahun yang baru jadi manusia baru. Manusia baru. Memancarkan keindahan Tuhan. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini adalah kita dari murid Yesus yang punya teladan. 5. Perkataan, tingkah laku,
cinta kasih, iman, dan kesucian. Jadilah teladan di dalam dunia ini. Seorang ibu yang orang hitam, ibu ini yang tinggal di Chino Hill, namanya Olio. Kalau saya suka ketemu dia punya perkataan yang sungguh-sungguh, perkataan yang berbijak, yang membangun. Waktu ketemu saya, kita kan sering ketemu. Dia juga punya anjing, saya juga punya anjing. Ketemu hal itu. Waktu dia ketemu saya dulu. The world need you. The world love you. Ini kata yang luar biasa. Dunia sangat perlu Anda. Dunia sangat mengasihi Anda. Sejak ni. Ingat baik-baik kata ini. Hari ini kita di dalam dunia. Dunia sangat-sangat perlu kita. Engkau, Anda. Sejak ni. Sangat perlu engkau. Kenapa saudara? Karena kita punya mulut membawa berkat dari surga. Tangan kita membawa berkat dari surga. Dan cinta kasih kita untuk mereka. Dan iman kita dan kehidupan kita jadi contoh. Jadi teladan yang baik. Jangan lupa, selama kita di dalam dunia ini. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. The world need you. Dunia sangat perlu Anda. Kita jangan lupa, dunia sangat perlu diri kita ini. Kenapa? Kita bisa bawa berkat dari surga. Hanya kita bawa berkat dari surga. Pengharapan dari surga kepada mereka. Dan mereka akan dapat anugerah keselamatan dari surga. Pengharapan dari surga. Melalui kita, dunia mendapatkan itu, the world needs you. Kita hari ini, jangan lupa. Paulus berkata kepada Timotius, jangan engkau menganggap engkau rendah. Engkau muda, enggak. Jadikan teladan. Jadi kita hari ini jangan minder. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Jangan. Dunia perlu saya. The world needs you. Ini perkataan yang sungguh indah. Masuk tahun yang baru ini. Ingat baik-baik. Dunia sekarang sangat perlu diri kita. Karena perkataan kita, tangan kita, cinta kasih dan iman kita dan kedua kita membawa berkat bagi mereka. 3 hari yang lalu, hari Kamis saya punya appointment dengan doktor surgery. Melihat hasil biopsi saya. Sesuai ketemu dia. Dia berkata kepada saya, "Oke, normal. Nggak perlu surgery lagi. Ya, nggak perlu. Sebenarnya saya rencana surgery, nggak perlu. Ya, ini kembali ke dokter orang yang endoskopi punya 6 bulan kemudian cek lagi gitu. Berarti saya ketemu dia 3 kali aja. Pertama kali di rumah sakit, kedua kali suruh saya biopsi lagi. Ini ketiga kali saya ketemu dia. Pak Isen, pendeta Dr. Pai. Dr. Pai, saya ketemu ni, saya kata dia, saya pendeta. Saya hari ini ketemu ni bukan kebetulan. Semua ada kehendak Tuhan. Saya kata dia. Ini jadi dokter juga panggilan Tuhan. Ya, suka jadi dokter. Dan saya kata dia, hari ini kita di sini, satu hari kita akan di surga. Melalui Yesus Kristus juru selamat kita. Dia kata Natal sama Paskah. Natal Tuhan datang, Paskah kembali. Dia kata dia. Dan jangan lupa, saya karena ini terakhir saya ketemu dia. Ini ketiga kali. Dan saya sampaikan kepada dia. Sama dia ngomong, kita ngomong lama sekali soal ngomong. Ini terakhir. Saya bilang,
Maka hari ini bisa kita ketemu bukan kebetulan ya. Kehendak Tuhan. Dan kita akan ketemu satu kali lagi di surga. Nanti kita waktu di surga ketemu melalui Yesus Kristus juru sama kita. Kapan pertama kita ketemu? Di Arcadia USC Hospital. Itu yang pertama kali kita ketemu. Ini sampaikan. Dia dengar. Dan dia sambut dengan baik. Sampai kita pulang pun kan ya. Sampai keluar. Sampai ketemu. Ini terakhir. Ini yang paling penting. Ini hari Kamis. Hari Jumat, family doctor. Buat Ibu Paula. Kemudian ada satu ambil kedokteran praktek sama family dokter saya. Jadi saya sampaikan kepada dia juga. Kita ada dia namanya Nico. Kita first time ya meet you sama family dokter ya. Next time I want to see you in heaven. You Jesus in our Savior. Ini kita kasih berkat. Siapa saja kita kasih berkat. Jadi jangan lupa, kemanapun kita pergi, di Indo, di mana-mana, siapapun yang dekati kita, sampaikan perkataan, yaitu berkat dari surga, pengharapan dari surga. Sampaikan. Khusus Natal, itu kita baru Natal. Saya ke Huamei银行. Itu semua Chinese gitu ya, Mandarin. Nah waktu itu saya pergi ke bank. Waktu itu nggak ada customer, nggak ada. Saya sendiri waktu itu kosong. Dalam semua teller, staffnya sama manajernya. Saya kasih tahu mereka tahu saya pendeta. Saya sampaikan mereka ya, ini Christmas, ya Christmas. Jangan lupa ya, satu hari kita akan ketemu di surga ya semua. Mereka dengar. Melalui Yesus Kristus Juru Selamat. Dan ada Christmas. Hari ini kita di sini. Jadi satu hari kita di surga. Ini yang kita sampaikan. Inilah jadi murid yang berteladan. Semua jadi berkat bagi dunia. Yaitu berkat di firman-Nya. Jadi kita akan doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Di mana kehendak-Mu supaya kami setiap anak-anak Tuhan disebut murid-murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan yang berteladan. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Adalah firman Tuhan bersabda kepada kami. Hendaklah jadi murid yang berteladan. Melalui perkataan kami. Tingkah laku kami. Cinta kasih kami. Iman kami. Hidup kesucian kami. Boleh jadi teladan untuk dunia. Jadi berkat untuk dunia. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin.